Di zaman serba digital, banyak orang tua menggunakan gadget sebagai solusi cepat agar anak tenang, tetapi tanpa sadar, itu bisa jadi bentuk pelarian dari tanggung jawab pengasuhan yang lebih kompleks dan melelahkan. Ini pemandangan biasa sekarang. Seorang anak duduk diam, tatapannya kosong tapi tenang. Tangannya sibuk, bukan menggambar, bukan menyentuh tanah, tapi mengusap layar. Dan orang tuanya akhirnya bisa bernapas, bisa kerja, bisa tenang. Tapi, apakah ketenangan ini benar-benar damai? Atau ini hanya bentuk lain dari pengalihan tanggung jawab? Pernah nggak sih kalian merhatiin berapa banyak anak kecil yang sekarang bisa duduk tenang hanya dengan satu benda di tangannya? Bukan boneka, bukan buku gambar, tapi layar. Mereka duduk diam, fokus, nggak rewel, nggak lari-lari, bahkan kadang nggak mengganggu. Dan para orang tua akhirnya bisa menghela napas lega. Tapi kita lupa bertanya, tenangnya mereka benar-benar tenang atau hanya diam karena tak lagi merasakan dunia nyata? Dulu, anak-anak berinteraksi dengan dunia lewat tanah, mainan kayu, atau pertanyaan-pertanyaan tak habis-habis. Sekarang, jawabannya ada di layar. Cepat, praktis, tapi hampa. Kita bilang, anak-anak zaman sekarang pintar teknologi. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi adalah kita terlalu cepat menyerah. Kita terlalu cepat menyerahkan dunia mereka pada benda yang tak bisa memeluk, tak bisa menjawab pelukan, tak bisa bilang, "Aku sayang kamu." Kita sering bilang, anak-anak zaman sekarang memang beda, lebih pintar, lebih cepat ngerti teknologi. Tapi, apa itu benar-benar perkembangan? Atau kita yang terlalu mudah menyerah? Menurut data WHO, anak usia di bawah 2 tahun seharusnya tidak terpapar layar sama sekali. Tapi di Indonesia, hampir 1 dari 3 anak di bawah usia itu sudah punya akses rutin ke gadget. Sebuah studi di Jakarta tahun 2022 menunjukkan anak usia 3 hingga 6 tahun rata-rata menghabiskan 4 hingga 6 jam per hari di depan layar. 4 hingga 6 jam. Itu setara 1 shift kerja setengah hari di usia balita. Setiap kali kita memberi gadget pada anak, kita merasa seperti memberikan mainan pintar. Tapi yang sering luput dari kita adalah ini. Anak-anak tidak melihat layar seperti kita melihat layar. Otak anak usia dini masih berkembang, dan layar mengubah cara otak itu tumbuh. Terlalu banyak rangsangan visual, suara yang cepat, dan warna mencolok membuat otak terbiasa pada sensasi tinggi. Apa dampaknya? Ketika kembali ke dunia nyata yang lambat, sunyi, dan butuh fokus, mereka kehilangan minat, bosan, tidak tahan. Psikolog anak menyebutnya digital overstimulation. Anak terlalu sering berada dalam dunia cepat sehingga dunia nyata terasa membosankan. Beberapa anak menunjukkan keterlambatan bicara, yang lain mengalami kesulitan fokus saat sekolah. Ada juga yang tantrum ekstrem saat gadget diambil seperti sakau. Karena secara neurologis, layar bekerja seperti gula atau bahkan narkoba ringan. Memberi dopamin cepat, tapi cepat hilang, dan bikin ingin lagi. Selama ini banyak yang bertanya, kenapa anak-anak begitu sulit lepas dari layar? Tapi mari kita balik pertanyaannya. Siapa yang pertama kali memberi contoh? Berapa kali kita menyuruh anak berhenti main HP? Sementara tangan kita sendiri tak pernah benar-benar meletakkan layar. Berapa kali kita bilang, main sama temen, jangan cuma nonton YouTube, tapi saat di rumah, mereka lihat kita menatap layar tanpa henti.
Mungkin yang kecanduan bukan hanya anak-anak, tapi kita juga. Kecanduan ketenangan instan, kecanduan distraksi, kecanduan rasa produktif, yang kadang cuma ilusi dari scrolling tanpa henti. Kita tidak sadar, tapi pelan-pelan, gadget bukan lagi alat bantu. Ia jadi pengganti komunikasi, pengganti waktu bersama, pengganti perhatian. Dan kalau dibiarkan terus, kita akan tumbuh di rumah yang penuh sinyal, tapi miskin sinyal emosi. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak siap menghadapi kerewelan anak? Siapa yang merasa cemas saat sunyi datang? Siapa yang butuh pelarian setiap kali dunia nyata terasa terlalu lambat? Mungkin jawabannya bukan cuma anak-anak, tapi kita, orang dewasa, yang belum belajar hadir sepenuhnya. Kita tak bisa memutar waktu, tapi kita selalu bisa memilih. Hari ini, detik ini, gadget bukan musuh, ia alat. Tapi alat harus tahu tempatnya, bukan jadi pengasuh, bukan jadi pengganti. Mulailah dengan hal kecil, 30 menit sehari, tanpa layar, hanya untuk mereka, tanpa distraksi, tanpa nanti dulu. Matikan notifikasi saat sedang bersama anak. Jadikan waktu makan sebagai waktu sakral, bebas layar, penuh obrolan. Dan yang paling penting, belajarlah hadir. Bukan dengan tubuh saja, tapi hati juga. Ada orang tua yang mengganti YouTube dengan cerita sebelum tidur. Ada yang membuat jam bebas layar setiap sore. Bukan mudah, tapi mereka mulai, dan itu cukup. Anak-anak tak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita yang benar-benar hadir, yang benar-benar melihat, yang benar-benar mendengar. Karena pada akhirnya, masa kecil hanya datang sekali. Dan tak ada teknologi yang bisa menggantikan satu pelukan, satu tawa, satu detik yang penuh cinta. Anak tak butuh layar yang terang, tapi tatapan yang tenang. Anak tak butuh suara yang benderang, tapi pelukan yang lapang. Anak tak butuh dunia yang gemilang, tapi orang tua yang pulang